Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita masih sama-sama diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan suci ini. Lalu salawat bertabaikan salam marilah kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana telah membawa Islam daripada zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali sama-sama sharing mengenai tentang fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan segenap keimanan yang wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang sudah lalu atau yang sudah lampau. Jika sama-sama kita menelaah di surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua, dan pada juz kedua ayat 183, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat yang artinya tuh, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita, terutama atau kepada kalian, alaikumusiyam, untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kalau kita sama-sama melihat artinya, yaitu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita. Jadi sebelum kita pun sudah melakukan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Di sini sama-sama kita tahu bahwasanya sebaik-baiknya bekal untuk ladang akhirat nanti adalah takwa. Seperti firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka kita tuh harus berbekal, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ladang dunia ibaratkan kita sedang menanam, yang mana akan kita panen semua amal-amal kita nanti di akhirat. Lalu ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat. Nah, di sini tuh ibaratkan kita dipertegas, yaitu hanya beberapa hari atau harinya cuma tertentu. Ibaratkan dalam setahun itu ada 365 hari, kita hanya beberapa hari saja berpuasa, yaitu sekitar 30 hari paling lama. Tidak ada lebih, tidak ada 35 hari puasa Ramadan diwajibkan. Atau misalnya kita sangat ingin bertakwa, maka kita menambah bulan Ramadan kita menjadi 2 bulan, 3 bulan. Jadi Allah sudah meringankan, yuridullahu bikumul yusra. Jadi Allah tuh menginginkan kita tuh mudah, gampang. Maka dari situ, dan Allah pun tahu kita mampu, dan Allah tidak mungkin memberikan kita itu di atas kemampuan kita. Allah pun memberikan puasa 30 hari ini karena sedikit, dan yakin bahwasanya kita pun bisa untuk menjalankan puasa suci di bulan Ramadan ini. Tidak lain dan tidak bukan, niatnya adalah la'allakum tattaqun,
agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang hadis yang tadi di awal Al-Fakir baca, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang bersoma Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan segenap keimanan, wa ihtisaban, benar-benar mengharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada akhirnya kita kali ini bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita harus sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Baik hablum minallah, baik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada sesama manusia. Yang pertama yang paling ditekankan pada bulan suci Ramadan ini adalah berpuasa. Setelah itu kita akan meningkatkan amal-amal kualitas ibadah kita seperti qiraatul Quran atau membaca Al-Quran, zikrullah atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya sholat pun berzikir. Seperti di bulan suci Ramadan ini kita sholat tarawih. Sebenarnya kalau kita di hari-hari biasa seperti bulan lalu atau nanti bulan depan, di luar bulan suci Ramadan, entah itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu kita sangat berat mendirikan sholat. Misalkan di bulan Syawal, kita ingin sama-sama mengistiqomahkan, kita sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ditutup witir 11 rakaat atau 23 rakaat, itu terasa berat, tapi sangat terasa ringan, khusus di bulan suci Ramadan ini. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bahwasanya kita telah menyanggupi untuk berpuasa dan untuk mendirikan sholat. Allah telah mempermudah semua amal-amal ibadah kita. Padahal kita di siang hari ini tidak makan dan tidak minum, lemes gitu. Tapi malam hari kita kuat untuk bangun, mendirikan sholat. Jam 3 disambut lagi dengan sahur. Lalu kita paginya menahan lapar dan haus, menahan hati, menahan telinga dari hal-hal yang buruk. Kita menahan semuanya, ya. Yang mana Allah pun ternyata telah meringankan amal-amal ibadah kita. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima semua amal baik kita pada bulan suci Ramadan ini. Sekian mungkin dari Al-Fakir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada yang baik itu datang dari saya sendiri. Kalau ada yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.